kembali di Kalimantan Timur ini kan akan menjadi ibu kota ya. Oke, akan menjadi ibu kota, dan melihat posisi anak muda hari ini itu seperti apa, Ketua? Harusnya bagaimana menanggapi hal itu? Kalau ditanya bagaimana, ya harusnya mengambil alih. Harusnya mengambil alih Iya, posisi. karena semua mata akan tertuju di Kalimantan Timur. Ya, oke. Saya mau bilang begini, Kalimantan Timur itu tidak hanya Kalimantan Timur ya, hampir semua daerah Oke. itu pernah mengalami defisit yang luar biasa keuangan negara, keuangan daerah. Bahkan ada beberapa kabupaten kota yang tidak sanggup bayar gaji, ya kan, pemangkasan di Di mana-mana. mana-mana. Tidak hanya Kaltim, khususnya daerah-daerah kaya lah, Riau, kemudian itu Kaltim salah satunya gitu. Ada beberapa kabupaten kota yang kita lihat, kita amati, yang tidak sanggup pemerintah daerahnya bayar gaji. Gaji TK2D-nya. Iya. Oke. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, kembali lagi di Sahabatan Channel. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu sahabat Fadri Al-Farabi ya. Nah, bagaimana kabar sahabat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Sahabatan Channel. Selamat datang. Ini adalah salah satu bentuk kami selaku kader-kader Ansor untuk berkembang di dunia digital gitu. Ke Samarinda. Ke Balikpapan Samarinda. Oke. Tahun berapa ke Samarinda? Atau tahun berapa ke Kalimantan Timur? Tepatnya kelas 1 SMA. Itu sudah ada di Kalimantan Timur. Sudah. Oke. Kebetulan ke aliyah, kebetulan SMA di Balikpapan. Setelah 96 selesai, melanjutkan studi di Samarinda. Oke. Jadi masuk ke Kalimantan Timur itu tahun 96. 93 94 lah. Itu masih di SMA waktu itu ya? Ya, kelas 1. Kelas 1. Merantau atau sama keluarga ke Samarinda? Jadi ibu saya itu menetap di Balikpapan itu tahun 74-an ya. Oke. 74 karena pindah kebetulan di Departemen Agama. Saya di Malang lah. Saya belum lahir lah itu. Oke. Nah, setelah itu lahir di Balikpapan, habis itu dihijrahkan ke Malang, dibesarin sama Mbah. Sama Mbah di Malang. Sekolah dari SD sampai SMP di Malang, kemudian itu lulus SMP ditarik sama orang tua kembali ke Balikpapan. Oke. Kemudian itu aliyah di Balikpapan, lulus 96 hijrah ke Samarinda. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti SD SMP itu masih di Malang Ya. waktu itu. Ya. Pindah ke Balikpapan berarti sudah awal masuk SMA atau sudah Awal. Oh, awal masuk SMA sudah ada di Lulus SMP pindah ke Balikpapan. Oke. SMP berarti di Balikpapan dia SMA ya? Ya. SMA. Madrasah Aliyah dulu, Sabilal Muhtadin. Oh gitu. Oke, Ya. oke. MA ya, Madrasah Aliyah. Tahun berapa? Apa? Takutnya nanti tersinggung. 178. Oke, lahir di 18. Di 1978, 29 Januari 29 Januari tahun 1978. 78. Oke. Berarti sekarang sudah 40 lebih ya? 41. 41. Ya, masuk 42. Tapi jiwanya masih jiwa-jiwa muda nih gitu. Karena kumpulannya anak muda. Tapi yang pasti harus murah tersenyum ya. Siap. Hidupnya harus enjoy. Betul, betul. Udah beban. Kita dilahirkan itu sebetulnya udah beban itu. Ya kan? Kita dilahirkan udah beban ya. Karena beban ya sudah.
ikuti alur hidup, ikuti catatan semesta yang harus dilakukan sebagai manusia, ya tersenyum saja. Tersenyum saja, selalu tersenyum gitu ya. Dan yang kedua, berbuat baik saja. Siap. Meskipun banyak masalah, tetap harus Oh ya. terus. Oke. Karena solusi masalah itu sebetulnya itu ada di mind, di pikiran kita. Oke. Yang bisa menetralisir masalah itu cuma kita sendiri. Apapun masalahnya, saya pikir ada masalah yang memang harus diselesaikan. Tapi tidak perlu dengan reaksi yang berlebihan. Yakin saja, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Siap. Jadi Allah itu nggak pernah ngasih beban ke manusia. Kalau Allah tidak pernah memberikan beban di luar kemampuan manusia. Oke. Itu Siap. tafsir bebasnya begitu. Tafsir bebasnya begitu. Jadi kembali mungkin ke kita bahas sedikit. Saya sedikit penasaran juga nih sama Ketua Robi terkait tadi latar belakang MA ya. Latar belakang MA sudah semenjak lama sudah ada di Kalimantan Timur, ya kan? SMA MA di Balikpapan. Apakah lanjut kuliah atau langsung itu ketika lulus MA langsung kuliah? Langsung. Di Balikpapan atau Samarinda. Universitas apa? YIN. Iya, di situ kuliahnya. Tahun berapa itu kuliahnya? 96 itu langsung. Oke, 96 langsung kuliah. Jurusan apa dulu? Tarbiyah, berarti keguruan. Nggak punya jiwa. Jadi kalau nggak punya jiwa itu begini sebetulnya. Saya ini anak laki-laki satu-satunya. Oke. Dari 6 bersaudara. Kakak saya, adik saya itu semua perempuan. Oke. Nah, ibu saya itu dulu punya cita-cita agar saya bisa menggantikan posisi seperti mbah saya. Kebetulan mbah saya mau dibilang pengasuh pondok pesantren ya enggak juga. Punya pondok lah intinya di Malang, Gang 3 Sanan. Itu namanya Rodotul Mustahidin. Nah, ibu saya pingin bahwa anak laki-laki satu-satunya nih, karena ibu saya pernah nyampe di mana, di Pasuruan, di mana termasuk ke Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin. Sehingga cita-cita ibu saya agar laki-laki ini itu mengajar, ya bisa menjadi seorang alim ulama lah, kiai lah gitu. Nah, saya sebetulnya waktu kuliah saya coba daftar di UII Jogja. Oke. Cuma ibu saya ini termasuk anak yang beling, bandel gitu dulu. Udah nggak usah jauh-jauh gitu, sekolah teruskan sekolah di Samarinda saja gitu, dekat sama orang tua. Nah, dulu waktu masih aliyah itu saya ini setiap hari sama ibu saya gitu. Ibu saya itu punya kaset Jainuddin MJ sama Pak Syukron Makmun. Itu hampir satu lemari. Jadi hampir setiap subuh, setelah subuh itu sekitar jam 6-an sebelum anak-anaknya berangkat sekolah gitu. Telinga saya ini terbiasa mendengar ceramahnya Jainuddin MJ, Pak Syukron Makmun gitu juga. Bahkan Buya Hamka gitu. Jadi sangat familiar di telinga saya. Kalau ibu saya kebetulan mubalighah. Dulu ketua muslimat Balikpapan. Ya, dulu ibu saya juga aktif di Fatayat di Malang. Oke. Jadi kalau ibu saya itu ngisi pengajian, kalau di waktu yang sama, kemudian ada beberapa pengajian tapi di waktu tanggal jam yang sama, biasanya ibu saya itu memberikan delegasi ke anak-anaknya. Oke. Biasanya ada kakak saya namanya Jarotul Liniar itu suruh ngisi di mana, gantikan posisi ibu saya. Oke. Jadi itu kemudian itu ketika mau kuliah, saya disuruh ibu saya masuk YN. Harus yang berbasis agama. Okay. Karena ibu saya ini sebetulnya termasuk orang tua yang sangat ketat dalam berkeagamaan. Sehingga ibu saya pikir bahwa nggak bisa kau jadi manusia yang baik kalau
isi iman itu nggak kau penuhi. Jadi udahlah gitu. Karena gini, senakal-nakalnya orang, brengsek-brengseknya orang, itu ketika dia dari kecil udah dididik persoalan keagamaan, ngerti di mana apa dia kembali. Ketika dia suatu saat dia offside, dia melewati jalur yang sudah dibatasi, yang sudah digariskan, pasti titik tertentu dia akan kembali. Nah, itu sangu. Nah, sampai sekarang itu yang masih saya ingat dari ibu saya. Yang kedua ya berbuat baik saja ke orang. Berbuat baik saja. Nggak perlu apa-apa. Itu terpenting sebenarnya, berbuat baik kepada orang lain. Jadi di dalam keluarga ada berapa tadi? 6. Ada 6. Ya, satu termasuk saya. Oke. Posisi di tengah di saya anak keberapa? Anak keempat. Oh, anak keempat dari 6 bersaudara ya. Oke. Di sini semua itu. Di sini. Oke. Di Kaltim ya. Sebelah 7. Sebelah 7, tapi kakak saya itu cowok namanya Muhammad Kori, itu usia berapa bulan meninggal. Jadi terpaksa saya menggantikan beliau gitu sebagai anak tunggal satu-satunya yang laki-laki. Laki-laki ya. Oke. Kembali lagi di terkait tadi masa kuliah. Itu dengan masa kuliah. Itu berapa tahun kuliah? Menempuh jalur kuliah itu. Gini. Ya. Kayaknya agak berat. Enggak berat. Jadi gini, saya ini termasuk orang yang tidak begitu dulu ya. Saya menganggap bahwa title itu bukan sesuatu yang harus diwajibkan dapat gitu. Ya, harus wajib selesai gitu. Nah, Oke. Jadi ada beberapa kawan yang seangkatan saya lebih duluan wisuda. Dulu saya sempat jengkel gitu. Udah kumpulin aja nih teman-teman yang mau wisuda lah. Kalau masalah berdebat, ayo kita berdebat bareng-bareng gitu. Dan saya meyakini bahwa ilmu kalian sama ilmu saya enggak bahkan di atas saya. Ini jumawa saya muncul waktu itu. Saya di UN nggak selesai sebetulnya. Dia nggak selesai. Nggak selesai itu bukan DO ya. Apa ya? Yang memang nggak selesaikan. Atau nggak selesaikan. Udah masa kuliahnya udah nggak selesai nih emang. Itu habis itu saya studi lagi di Untak. Di Untak Samarinda, ngambil Fakultas Hukum. Kemudian tuh ngider saya sebetulnya stik mahakam. Terakhir di Untri saya. Berarti ada 3 kali kuliah? 3 kali kuliah. Itu S1 atau? S1. 3 kali kuliah di S1-nya gitu? Iya. Luar biasa. Nah, di Untri saya ngambil ekonomi. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Nah, terakhir hari ini saya lagi studi di STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. S2-nya? Enggak, S1 lagi Mas. Saya ngambil. Itu. Saja saya lebih senang udahlah gitu, masalah S1, S2, S3, S4 kalau ada sampai S10 nggak apa-apa gitu. Ini bukan persoalan apa-apa. Saya lebih enjoy nggali saja. Nggali saya. Sama dengan ketika saya ngambil studi ekonomi umpamanya ya, karena istri saya hari ini juga bergeraknya di bidang ekonomi. Spesifikasinya jadi tapi keuangan bisnis dan negara ya. Jadi saya banyak belajar terkait dengan ekonomi dari istri saya justru. Nah, studi-studi yang masih terus saya lakukan. Jadi ketika kuliah itu hanya kuliah-kuliah saja atau ikut dalam berorganisasi? Kalau saya melihat pasti ikut dalam organisasi, makanya sampai menjadi ketua Ansor Kalimantan Timur ini. Jadi gini. Jadi gimana? Dulu saya punya prinsip, tapi nggak boleh ditiru nih. Ini prinsipnya buruk kali nih. Jadi saya dulu menganggap bahwa jangan sampai kuliah itu kita ikut studi itu justru mengganggu aktivitas kita berorganisasi, berkumpul. Sepakat. Jadi ya kuliah, bahkan posisi kuliah itu ada di taruh nomor 8, 9 bagi saya. Jadi nomor 1 itu ya kita bersosialisasi, berorganisasi dengan semua orang. Ketiga ya cari ilmu di luar, alam gitu. Itu banyak lah saya pikir.
Itu juga persoalan surat alaq itu terkait dengan Iqra. Baca itu tidak hanya baca buku yang ada di depan kita, tapi baca posisi semesta. Banyak belajar di situ. Ya 96 itu saya pertama kali mengenal organisasi kemahasiswaan. PMI ya. PMI waktu itu PMI. Ya saya masuk, kemudian itu begitu diterima di IN, akhirnya saya ikut Mapaba gitu sampai PKL waktu itu ya. Ya dulu PKL dulu di tahun itu PKL itu jenjang pendidikan tertinggi kaderisasi PMI tertinggi. Nah, saya ikut dengan sahabat Herman Hasan yang sekarang jadi sekretaris Ansor, sekretaris saya di Ansor. Kemudian itu ada sahabat yang lainnya ikut di Banjarmasin. Nah setelah itu banyak, termasuk bagaimana pembentukan FKSMS, Forum Komunikasi Mahasiswa Samarinda. Itu di tahun 98 lah. Itu sudah mulai terbentuk itu? Ya, terlibat dalam pembentukan organ gerakan, pro reformasi, pro demokrasi segala macam. Kemudian itu dengan beberapa kawan buat namanya Fordap, Forum Demokrasi Anak Bangsa itu. Kemudian itu DPMI itu dulu di zamannya sahabat Rusli, Muhammad Rusli yang sekarang ada di Sebatik, itu membuat namanya Leskis, Lembaga Studi Kajian Islam dan Sosial. Itu di tubuh PMII. Ya, tapi dia terpisah. Leskis itu dulu arahnya bagaimana kita melakukan membentuk sebuah organ NGO di luar PMI, tapi fungsinya adalah melakukan advokasi ke masyarakat pinggiran. Dulu sampai kita coba melakukan advokasi di KWBSKM pada persoalan relokasi masyarakat Karangmumus segala macam. Tahun 99 saya masuk di Ansor. Masuk di Ansor tahun 99. Ikut DPD PKD. Dulu nggak ada ya. Dulu kan jenjang kaderisasi dulu di Ansor di tahun itu dulu tidak serapi hari ini. Ini harus saya sampaikan. Dulu yang penting dia anak NU, dia kader NU, dia mau beransor masuk tanpa ikut kaderisasi formalnya. Kaderisasi formal. Yang ada adalah kaderisasi di Klatsar, justru Banser. Ansornya belum ada waktu itu. Belum, Banser di Klatsar. Nah, tahun 99 saya masuk di Ansor. Itu departemen ya. Saya lupa departemen apa gitu. Terus gitu sampai proses pergantian rutinitas 4 tahunan di PW Ansor Provinsi. Pernah di reshuffle juga. Tapi di reshuffle kembalikan lagi gitu. Selama 4 periode bahkan ya. Sebelum saya masuk di posisi BPH, Badan Pengurus Harian. Dari wakil sekretaris, wakil ketua terus. Tapi itu memang berjenjang ya ketua ya. Artinya tidak langsung ketika kita begitu masuk di Ansor, berproses di Ansor tidak langsung menjadi ketua kan gitu. Otomatis berjenjang kan, misalnya pengurus tadi menjadi wakil ketua dan sebagainya, proses dan sebagainya. Betul, proses. Nah, proses itu ya kita ikuti gitu. Kongres Ansor di Surabaya umpamanya naiknya sahabat Saifullah Yusuf. Kongres tersebut itu ya. Nah, memang pada saat itu di tahun 2000-an ke atas, walaupun gitu saya masuk di setiap pergantian kepengurusan saya terus masuk di BPH gitu. Tapi sebetulnya saya posisinya nonaktif. Posisi nonaktif, bukan aktif, nonaktif ya. Bekerja di jurnalis, jadi wartawan gitu segala macam, sehingga kalau diundang rapat ya saya hadir, Tapi untuk di zaman itu, di tahun-tahun itu saya agak kesulitan dalam tanda petik harus melihat perkembangan Ansor seperti apa, bagaimana kaderisasi seperti apa. Di tahun 2000
ya saya mulai berpikir bahwa ketika sahabat Nusron Wahid terpilih jadi ketua Ansor, ketua umum, saya mulai melihat bahwa ini terjadi perubahan yang dramatis di tubuh Ansor, khususnya pada persoalan kaderisasi. Kita harus Ansor itu kaderisasi sebenarnya tertutup, inklusif, tertutup. Dia membuka ruang kepada siapa saja, tapi kaderisasi mencetak pimpinan yang harus mengerti doktrin, harus mengerti marwah, harus mengerti isi. Yang baik itu kan harus diikuti, betul. Harus dilihat bahwa ya udah kita ikuti prosesnya. Sampai 2015 terpilih jadi ketua PW Ansor. Sampai 2012 terpilih jadi ketua. 2015 waktu itu terpilih menjadi ketua Ansor. Tadi cukup menarik terkait pernah menjadi wartawan ya. Ketika itu menjadi wartawan itu pada tahun berapa? 99 ketika masih kuliah itu. Ketika artinya waktu masih posisi gelar mahasiswa atau sudah tidak menggelar mahasiswa ketika itu? Saya udah tidak lagi dalam status menempuh studi di IAIN, tapi menempuh studi di tempat lain. Berarti masih mahasiswa lah dalam hal itu ya. Artinya masih status mahasiswa, terjun di jurnalis ketika itu, dan juga gimana sih cara membaginya itu ketua? Kayaknya cukup sibuk ini saya lihat itu. Jadi membaginya itu bagaimana? Jadi tahun 99-2000 itu saya juga menjadi wakil ketua PMI. Wah, tambah lagi satu. Ya, PMI Samarinda, kemudian tuh juga aktif di beberapa gerakan-gerakan kemahasiswaan, ekstra universiter ya tentunya. Di Ansor ya sederhana saja sebetulnya. Ya tetap ikuti rule yang ada. Saya bekerja jurnalis itu jam 8 itu kita harus melakukan rapat redaksi. Itu sampai jam setengah 10, jam 10 itu membahas beberapa hal terkait dengan isu terkini gitu. Jam 10 kita udah ngider kan, kecuali ada teman-teman yang melakukan berita penugasan dari kantor, umpamanya ada berita pagi yang harus diliput segala macam, ya berarti tidak ingin ikut rapat redaksi. Tapi yang tidak, maka kita harus melakukan rapat redaksi dari jam 8 sampai jam 10, kemudian itu setelah itu kita ngider itu sampai jam 3 tentunya. Itu jam 3 ini saya bicara rutinitas kerjaan ya. Jam 3 jam 4 kita harus kembali ke kantor, kita melakukan proses penulisan gitu. Habis itu nanti dinilai sama redaktur, diedit sama redaktur segala macam sampai normalnya jam 8 lah. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, itu kalau beritanya udah cukup update, artinya datanya udah sesuai segala macam, ya udah selesai lah balik, karena selanjutnya akan diambil oleh redaktur dan tim layout. Untuk membagi waktunya sih, ya itu bagiannya gimana? Ya kan tidak, rutinitas itu tidak monoton begitu. Kadang ya kalau rapat-rapat yang pagi, siang atau sore yang bisa kita switch, ya ambillah waktu. Minimal setor muka, saya pikir. Setor muka, keberadaan kita tuh harus gini, harus ada. Jangan sampai kita menjadi manusia itu ada tidak menambah, tidak ada tidak mengurangi. Jadi bagi saya adalah kontribusi pemikiran, gagasan itu harus selalu disampaikan ke banyak kawan. Ya tidak monoton pekerjaan yang saya sampaikan itu begitu, pasti saya ada curi-curi waktunya. Ada curi waktunya segala macam. Apalagi pada zaman waktu itu kan cuma beda dengan hari ini. Setiap wartawan bisa ngetik berita dari handphonenya. Iya, bedanya gitu. Kalau dulu kan kembali ke kantor lagi pakai. Ya, kembali kantor, kemudian itu belum lagi. Dulu hari ini orang pakai kamera digital. Dulu saya masih mengalami zaman bagaimana kita pakai foto pocket yang nyala tuh. Ya, yang nyala, yang ada
Kodaknya itu, filmnya itu nanti jam 2 gitu kita taruh di studio foto, nanti jam 4 kita ambil lagi gitu. Ini fotonya nanti main tempel gitu, main apa? Jemur gitu. Main apa mainnya? Scan. Nah, baru nanti ditampilin di di layout. Berarti begitu rumit prosesnya dulu ya. Ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan simpel itu. Iya. Jepret masuk selesai jadi. Ya, sekarang wartawan sekarang lebih dimanjakan pada persoalan fasilitas. Betul. Kalau saya mengalami betul, kita telepon narasumber umpamanya. Dulu punya handphone tuh orang paling kaya, Pak. Itu Nokia waktu itu. Iya. Nokia, Siemens, zaman itu Ericsson, zaman itu orang kaya lah. Dulu saya masih mengalami ada pager. Yang kalaupun harus menghubungi pager itu kita harus ke telepon umum dulu segala macam, harus ngasih nomor kode segala macam. Bayangin saja kita harus nelpon narasumber yang mungkin pada saat itu nggak ada teleponnya, telepon genggam maksud saya. Kita harus telepon rumahnya, kita harus tahu. Jadi punya catatan banyak di buku note kecil itu, catatan nomor telepon narasumber. Kita harus telepon dan itu harus pakai nomor telepon kantor gitu, dan itu harus bergantian. Itu harus bergantian? Iya. Luar biasa. Harus bergantian. Jadi telepon dulu, nyatet, dan itu dibatasi. Oke. 10 menit. 10 menit setiap kali nelpon. Iya, dibatasi. Luar biasa. Di sisi lain, Ketua Ansor Kalimantan Timur terpilih 2015 ketika itu ya. Mungkin kita sedikit bergeser. Saya lebih ke arah saya anggap ketua ini adalah sosok pemuda yang harus dijadikan percontohan kepada teman-teman pemuda yang lain. Nah, kondisi pemuda Kalimantan Timur hari ini seperti apa menurut ketua selaku tokoh pemuda yang ada di Kalimantan Timur? Jadi gini, di era globalisasi ya. Ya, Indonesia ini kan ada bonus demografi ya. Betul. Itu munculnya anak-anak muda, faktor X itu, X atau Y itu milenial itu. Itu potensi yang harus dilihat bagi daerah. Awalnya harus begitu bicaranya. Okay. Jangan sampai generasi muda justru berpikir elitis. Saya tidak mengatakan bahwa banyak anak muda hari ini yang sifatnya elitis. Tidak, tapi ini menyentuh rakyat itu tidak lagi persoalan bahwa lu kenal siapa. Oke. Seharusnya harusnya anak muda hadir sebagai solusi. Oke. Anak muda itu harus hadir sebagai solusi atas semua kebuntuan yang ada. Kita banyak hari ini umpamanya anak muda lagi asik pada persoalan, saya mundur ke 5-10 tahun yang lalu umpamanya. Anak muda banyak sibuk bergengsi pada persoalan ketika dia harus menjadi pekerja tambang. Karena banyak duit. Ini arahnya nanti bisa borjuasi. Sisi sikap-sikap borjuasi ini justru menjauhkan harapan publik terhadap anak muda. Image anak muda jelek gara-gara itu. Ya. Lu banyak duit, lu bisa apa saja, gue kenal ini, lu siapa. Tapi melihat hari ini ya, Ketua, saya kan selaku anak muda juga nih, melihat perkembangan terkhusus di Kabupaten Kutai Timur, yang mana notabene-nya anak mudanya rata-rata kerja di tambang. Akan tetapi memang anak muda mungkin beda ya dengan anak muda zamannya Ketua daripada zamannya kita. Anak muda zaman sekarang ini kan sukanya yang instan dan penghasilannya besar dari instan tersebut. Contoh pegawai tambang dan sebagainya ya. Gaji sampai 25 ke atas dan sebagainya. Nah, untuk merubah persepsi anak muda hari ini seperti apa? Apakah memang harus seperti itu memang anak muda di zaman yang hari ini? Kondisinya hari ini. Kayak gini, saya lanjutin yang tadi itu. Dengan posisi 10 tahun yang lalu gitu sampai hari ini, keberadaan muda agak sedikit
berubah kecenderungannya. Oke. Kecenderungannya agak berubah. Kalau kemarin lu siapa, gue siapa gitu. Ya, Kemudian tuh gue punya ini, lu punya apa gitu. Nah, hari ini udah agak sedikit bergeser perspektif anak muda. Hari ini saya setuju bahwa sangat instan hari ini. Tapi saya khawatir dengan instannya anak muda hari ini yang semua serba cepat. Cepat, ya betul. Semua serba cepat dan apa yang kita inginkan hanya dengan pegang handphone, apa yang kita inginkan ketika lu punya relasi gitu. Ini yang saya khawatirkan justru semangat anak muda yang harus hadir sebagai solusi hilang. Gini, ini elit kita hari ini, para orang tua itu tidak selamanya akan berada pada posisi itu. Tidak selamanya akan tetap menghirup udara semesta. Ya kan, gitu. Yang gantikan itu anak-anak muda ini. Iya, siap. Nah, sisi sosial anak muda harus muncul. Itu yang pertama. Jangan sampai sikap acuh itu justru muncul gini, yang lebih didominankan anak muda itu acuhnya. Yang penting lu gak ganggu gue, selesai. Aman persoalannya. Ya, yang gue mau makan di mana saja, yang penting lu gak ngerepotin gue, selesai. Itu sisi humanisnya hilang. Itu sisi humanisnya hilang. Karena ketika itu yang terus dilakukan, kita nggak pernah lihat ada orang lain yang butuh. Kita tidak pernah lihat lagi ada orang lain yang kira-kira punya potensi yang harus kita tarik bareng. Nah, sehingga posisi anak muda yang hari ini saya lihat sisi cepatnya itu harus diimbangi dengan bagaimana dia melihat potensi dirinya untuk orang lain dulu. Jadi potensinya ini sebetulnya didistribusikan, dikontribusikan, kemudian itu dimanfaatin untuk orang lain. Ini kan kalau presiden atau wapres pada saat campaign ingin membangun jembatan langit itu, tol langit itu dengan unicorn segala macam itu, iya itu bagus. Itu untuk menguji skill sebetulnya. Tapi yang harus diarahkan adalah bagaimana kemampuan itu bisa terdistribusi dengan orang yang lain. Berapa sih anak muda kita yang punya potensi hebat seperti teman-teman Kutim ini? Di Kutim kayaknya bisa dihitung. Bisa dihitung kan? Betul, bisa dihitung. Indonesia ini punya 220 sekian juta masyarakat yang hari ini dominasi anak mudanya lebih dominan, lebih tinggi. Dari dominasi anak muda itu, berapa persen anak-anak muda yang berpikir kreatif untuk negeri? Berapa persen anak-anak muda yang berpikir untuk dirinya? Berapa persen anak-anak muda yang lebih bersikap hedon? Kekhawatiran yang saya sampaikan tadi itu adalah saya khawatir justru anak-anak muda yang potensi untuk membangun karakter bangsa, kemudian itu untuk kemampuannya itu untuk orang lain, justru terkalahkan dengan teman-teman yang justru anak-anak muda yang bersifat hedonistik, berfoya-foya, segala macam itu. Saya dengar cerita umpamanya kalau orang mau main PUBG itu, mungkin uang 100 juta itu orang ya biasa saja. Dengan beli aksesoris PUBG supaya kelihatan bajunya keren segala macam itu. Bisa nggak 100 juta itu kira-kira kalau itu dibuat sektor pertanian saja untuk nanam jagung umpamanya, sangat bisa itu ketua. Itu kan luar biasa itu. Iya, bermanfaat untuk membantu anak-anak muda yang nganggur. Itu seperti apa? Anak-anak muda masih berpikir kita main PUBG, masih berpikir gengsi gitu segala macam. Ya. Nah, itu hak mereka ya, itu hak mereka. Tapi maksud saya bahwa ini harus diimbangi dengan teman-teman anak-anak muda yang selain kreatif, kreatifnya itu justru bermanfaat untuk orang. Jadi ilmu itu ya harus harus disampaikan juga ke orang. Kita kreatif, kita
paham teknologi, kita mengerti IT, kita mengerti semua informasi itu. Tapi harusnya kita juga harus memahami bahwa kita punya karakter, kita berbudaya, kita berbangsa. Indonesia ini besar hidup karena faktor gotong royong, Pak. Betul, sepakat aku dengan anda seperti sepakat. Jadi kalau sisi gotong royong itu udah hilang, Selesai Indonesia. kita hanya bisa nyalahkan orang. Betul. Ya harusnya potensi harus kita munculin tanpa harus melihat bahwa kelemahan orang lain. Kelebihan dimunculkan. Jadi tadi kan kita melihat dari sisi pekerjaan anak muda. Kebanyakan yang tadi saya katakan adalah anak muda hari ini lebih memilih instan dan menghasilkan begitu banyak uang. Tapi melihat dari sisi yang berbeda, kan kembali di Kalimantan Timur ini kan akan menjadi ibu kota ya. Oke, akan menjadi ibu kota, dan melihat posisi anak muda hari ini itu seperti apa, Ketua? Harusnya bagaimana menanggapi hal itu? Kalau ditanya bagaimana, ya harusnya mengambil alih. Harusnya mengambil alih posisi. Karena semua mata akan tertuju di Kalimantan Timur. Ya, oke. Saya mau bilang begini. Kalimantan Timur itu tidak hanya Kalimantan Timur, ya hampir semua daerah. Itu pernah mengalami defisit yang luar biasa keuangan negara, keuangan daerah. Bahkan ada beberapa kabupaten kota yang tidak sanggup bayar gaji. Ya kan, pemangkasan di mana-mana. Tidak hanya Kaltim, khususnya daerah-daerah kaya lah, Riau. Kemudian itu Kaltim salah satunya gitu. Ada beberapa kabupaten kota yang kita lihat, kita amati, yang tidak sanggup pemerintah daerahnya bayar gaji TK2D-nya. Iya. Kaltim ini terlalu manja dengan sumber daya alam. Saya tidak tahu bagaimana proses pembentukan karakter itu, tapi ini hampir merata. Di kampung orang pasti akan bangga dengan anaknya ketika kerja di perusahaan tambang. Iya, sepakat gitu. Ya kan, pokoknya kalau udah pekerjaan tambang, selain PNS ya, selain ASN, ya pekerja tambang. Tahu nggak berapa sudah posisi tambang kita yang sudah terkuras habis? Kaltim beberapa tahun yang lalu itu tergantung dengan bagaimana devisa batu bara. Sangat tergantung. Ketika defisit nggak bisa melakukan apa-apa, kita selesai. Nah, anak-anak muda kita dibiarkan pada persoalan bahwa keruk terus, tambang terus gitu. Sementara itu energi yang terbarukan. Harusnya pemerintah daerah, saya pikir ini punya kesempatan baik saya bicara di sini. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah, kita punya ada 3 skema pembangunan daerah kan. Salah satu adalah pertanian dalam arti luas. Ya. Kaltim ini dengan luas lahan geografi yang luar biasa panjang gitu, luas, kemudian itu tanah yang masih banyak belum dibangun apa-apa, harusnya bisa dijadikan bagian untuk lumbung pangan. Tadi kebetulan saya diskusi singkat dengan Kepala Dinas Pertanian Kutim. Kabupaten Kutai Timur ya. Kutai Timur. Punya kecaman pandang saya dengan beliau bahwa kenapa anak-anak milenial tidak dilibatkan bertani. Jadi petani milenial. Petani milenial itu tidak hanya bicara pada persoalan bagaimana cara bercocok tanam. Kalau bercocok tanam orang bisa lihat di Google. Cara bercocok tanam, ya kan, mau nanam jagung sampai nanam yang nggak ada kelihatan juga bisa kita akses di mana Google. Tapi pemerintah daerah harus memfasilitasi anak-anak muda yang ingin menggali potensi taninya dengan manajemen yang profesional. Anak-anak muda ini disiapkan, difasilitasi dari hulu sampai hilir. Dari bagaimana lahannya seperti apa gitu. Berapa hitungan persentase kebutuhan finansialnya,
sampai pada persoalan pemasaran. Jadi hulu hilir harus disiapkan. Oke. Negara-negara maju saya pikir sudah berkembang ke arah sana, bahwa anak-anak muda udah lagi diarahkan pada persoalan bagaimana bertani. Bertani bukan pekerjaan kaum desa, orang kampung. Saya pikir enggak. Orang kota juga kalau nggak ada petani nggak bisa makan. Nggak bisa makan Ya kan? Oke. Kenapa tani ini pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan itu tidak dijadikan salah satu sektor pendapatan asli daerah? Oke. Mungkin orang tua nggak bisa, yang bisa melakukannya anak-anak muda. Anak-anak muda, sepakat. Anak-anak muda diarahkan ke sana saja terkait dengan salah satu tadi 3 sektor pembangunan daerah, salah satunya pertanian dalam terluas. Oke. APBD daerah, pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur, DPR, kabupaten kotanya harus beramai-ramai itu mengalokasikan anggaran yang luar biasa untuk sektor pertanian. Ini kalau KPC anggap saja yang sudah nambang puluhan tahun ini di Kaltim, belum lagi perusahaan-perusahaan lokal yang menambang itu habis, sumber daya energi kita habis. Kaltim bergantung di mana? Sektor pertanian. Harusnya anak muda udah berpikir bahwa bagaimana pertanian ini bisa menghasilkan lebih. Bertani itu banyak pahalanya, Pak. Banyak pahalanya. Bayangin, dari awal kita udah ngerjain orang. Kedua, kita bisa ngasih makan, tidak hanya ngasih makan para petaninya, tapi orang yang tidak pernah bercocok tanam bisa makan dari hasil pertanian ini. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah, anak-anak muda maksud saya adalah udah jadi petani milenial saja lah gitu. Kita siapkan industrinya, bagaimana melakukan industri pertanian yang komprehensif, yang modern, yang profesional, pemasarannya juga ekspor lah. Saya meyakini gini deh, kalau kita konsentrasi ke sini semuanya, saya yakin Kutai Timur akan banyak pengusaha tani, perkebunan, pertanian, peternakan yang melakukan ekspor luar biasa ke berbagai negara. Ini juga bisa menjadikan devisa negara juga. Daripada kerja keluar. Tambang itu habis. Tambang itu akan habis. Yakin saja saya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan terkait harusnya anak muda Kaltim, Kalimantan Timur ini seperti apa. Tadi sudah teman-teman sudah bisa mendengar. Mungkin ini sedikit mengganggu juga selaku anak muda. Tantangan apa yang dihadapi pemuda saat ini? Contoh hari ini kan rata-rata pemuda itu sukanya kan ya main games dan sebagainya. Nah, dengan solusi tadi, mungkin itu solusi ya salah satu solusi ya untuk mengantisipasi tantangan pemuda hari ini gitu. Terakhir, Ketua, selaku tokoh pemuda yang sangat luar biasa ini, pesan untuk pemuda yang ada di Kaltim khususnya, umumnya pada pemuda-pemuda seluruh Indonesia di channel Sahabatan ini, pesannya seperti apa sebelum kita tutup? Sahabat-sahabat pendengar di channel Sahabatan, gini, ini menjawab tantangan dan pesan. Jadi anak muda itu jangan gagap. Siap. Jangan kagetan. Kelemahan bangsa hari ini adalah kita selalu kagetan, dan itu rata-rata didominasi oleh anak muda. Ngelihat sesuatu yang baru, informasi dikit sudah kaget. Ikut-ikutan, betul. Ya kan, persoalan khilafah ikut-ikutan. Nggak tahu gimana sejarahnya, ikut-ikutan. Tablik ikut-ikutan. Jangan kagetan. Kalau kita selalu kagetan, kita akan dijadikan godaan untuk orang.
jadi anak muda jangan suka nyebar hoax. Itu tantangan loh. Tantangan. Oke. Itu tantangan sekaligus masukan saya. Karena banyak. Berarti pemuda jangan nyebar hoax ya. Iya, jadi anak muda itu tolak hoax. Tolak hoax. Oke, tolak hoax. Karena kalau anak muda saja yang tingkat IQ-nya ya Oke. bagus tapi masih percaya hoax, ini mau jadi apa bangsa ini? Jadi tantangannya itu, sarannya kurangi jadi manusia kagetan. Kurangnya jadi manusia kagetan. Ya, terus saja belajar dan bertanya. Oke, siap. Karena kau bertanya satu orang itu belum tentu benar, maka lebih baik kau bertanya harus dengan banyak orang. Oke. Artinya banyak kawan banyak rezeki. Satu musuh itu banyak, 1.000 lawan itu 1.001 lawan itu sudah banyak, 1.000 kawan itu masih sedikit. Masih sedikit. Oke. Itu sebagai masukan saya. Saya berharap dengan channel Sahabatan ini bisa menjadi pemersatu. Amin. Semoga Ada kesamaan cara pandang, perspektif dalam melihat keragaman negara, khususnya Kutai Timur ya. Iya. Ya, Kutai Timur, sehingga Kutai Timur bisa Kutai Timur jadi prototipe karena anak mudanya, prototipe daerah, prototipe negeri, bahkan kalau perlu dunia gitu, bahwa anak-anak muda di Kutai Timur ini mampu membangun daerahnya hanya karena dia tidak pernah kagetan dengan informasi apapun. Oke. Intinya sebagai anak muda jangan kagetan intinya. Jangan nyebar hoax ya pasti. Oke, jangan nyebar hoax ya pasti ya. Siap. Oke, terima kasih sahabat Robi selaku ketua GP Ansor Kalimantan Timur dan salah satu tokoh muda yang ada di Kalimantan Timur. Sebelum saya tutup acara ini, mungkin jangan lupa sahabat-sahabat semua penonton Sahabatan Channel, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel-channel kita yang sudah. Mungkin bisa di share juga Facebook atau IG-nya. Nanti bisa kita cantumkan di deskripsi kita. Kalau IG @alfarobi_GPA. Oke. Alfarobi_GPA. Oke. Kalau Facebook Fajri Alfarobi. Fajri Alfarobi. Iya. Ada channel YouTube-nya? Robi Borneo kayaknya. Robi Borneo. Nanti Iya. bisa dimasukkan ya. Nah, kemudian itu kalau blogspot tapi udah mati lah ya. Pusaran 2018. Oh, okay. .blogspot.com. Oke, siap.